Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Tarisa dari Pendidikan Kimia B 2019 dengan nomor registrasi mahasiswa 13.036.19.006. Di sini saya akan memaparkan presentasi sebagai tugas dari mata kuliah Metodologi Pembelajaran. Di dalam proses belajar mengajar, guru harus memiliki strategi agar siswa dapat belajar secara efektif dan efisien, mengena pada tujuan yang diharapkan. Salah satu langkah untuk memiliki strategi itu ialah harus menguasai teknik penyajian, atau biasanya disebut dengan metode pembelajaran, atau metode mengajar. Salah satunya yaitu yang akan saya jelaskan kali ini, yaitu metode eksperimen. Apa sih metode eksperimen? Metode eksperimen atau percobaan adalah cara penyajian pembelajaran, di mana siswa melakukan percobaan dengan mengalami dan membuktikan sendiri sesuatu yang sudah dipelajari. Dalam proses belajar mengajar dengan metode percobaan ini, siswa diberi kesempatan untuk mengalami sendiri atau melakukan sendiri, mengikuti suatu proses, mengamati suatu objek, menganalisis, membuktikan dan menarik kesimpulan sendiri mengenai suatu objek, keadaan, atau proses sesuatu. Dengan demikian, siswa dituntut untuk mengalami sendiri, mencari kebenaran, atau mencoba mencari suatu hukum atau dalil dan menarik kesimpulan atas proses yang dialaminya itu. Dan tujuan dari metode pembelajaran eksperimen ini yang pertama, agar siswa mampu mencari dan menemukan sendiri berbagai jawaban atau persoalan-persoalan yang dihadapi dengan mengadakan percobaan sendiri. Yang kedua, siswa dapat terlatih dalam cara berpikir yang ilmiah. Yang ketiga, dengan eksperimen, siswa menemukan bukti kebenaran dari teori sesuatu yang telah dipelajarinya. Yang keempat, dengan menggunakan metode eksperimen, siswa diberikan kesempatan untuk mengalami sendiri atau melakukan sendiri, mengikuti suatu proses, mengamati suatu objek, menganalisis, membuktikan dan menarik kesimpulan sendiri mengenai suatu objek, keadaan, atau proses tertentu. Adapun tahapan metode eksperimen, yaitu pembelajaran dengan metode eksperimen menurut Pallendek tahun 2003 meliputi tahap-tahap sebagai berikut. Yang pertama yaitu percobaan awal. Percobaan awal merupakan pembelajaran diawali dengan melakukan percobaan yang didemonstrasikan guru atau dengan mengamati fenomena alam. Demonstrasi ini menampilkan masalah-masalah yang berkaitan dengan materi yang akan dipelajari. Kemudian yang kedua, pengamatan. Pengamatan merupakan kegiatan siswa saat guru melakukan percobaan. Siswa diharapkan mengamati dan mencatat peristiwa tersebut. Yang ketiga ada hipotesis awal, di mana siswa dapat merumuskan hipotesis sementara berdasarkan hasil pengamatannya. Yang keempat ada verifikasi, yaitu kegiatan untuk membuktikan kebenaran dari dugaan awal yang telah dirumuskan dan dilakukan melalui kerja kelompok. Yang kelima ada evaluasi. Evaluasi merupakan kegiatan akhir setelah selesai suatu konsep. Yang selanjutnya ada kelebihan metode eksperimen. Yang pertama, metode ini dapat membuat anak didik lebih percaya atas kebenaran atau kesimpulan berdasarkan percobaan sendiri daripada hanya menerima kata guru atau buku. Yang kedua, anak didik dapat mengembangkan sikap untuk mengadakan studi eksplorasi atau menjelajahi tentang ilmu dan teknologi. Yang ketiga, dengan metode ini akan terbina manusia yang dapat membawa terobosan-terobosan baru dengan penemuan sebagai hasil percobaan yang diharapkan dapat bermanfaat bagi kesejahteraan hidup manusia. Yang keempat, anak didik memperoleh pengalaman dan keterampilan dalam melakukan eksperimen. Yang kelima, siswa terlibat aktif mengumpulkan fakta dan informasi yang diperlukan untuk percobaan. Yang keenam,
dapat menggunakan dan melaksanakan prosedur metode ilmiah dan berpikir ilmiah. Yang ketujuh, siswa dapat memperkaya pengalaman dan berpikir siswa dengan hal-hal yang bersifat objektif, realitas, dan menghilangkan verbalisme. Yang kedelapan, melalui eksperimen, siswa dapat menghayati sepenuh hati dan mendalam mengenai pembelajaran yang diberikan. Yang kesembilan, siswa dapat aktif mengambil bagian untuk berbuat bagi dirinya dan tidak hanya melihat orang lain tanpa dirinya melakukan. Yang ke-10, siswa dapat aktif mengambil bagian yang besar untuk melaksanakan langkah-langkah dalam berpikir secara ilmiah. Jalan ini dilakukan melalui pengumpulan data-data, observasi, memberikan penafsiran, serta kesimpulan. Dan selanjutnya yaitu kekurangan dari metode eksperimen. Yang pertama, tidak cukupnya alat-alat mengakibatkan setiap anak didik berkesempatan Yang pertama, tidak cukupnya alat-alat mengakibatkan tidak setiap anak didik berkesempatan mengadakan eksperimen. Yang kedua, jika eksperimen memerlukan jangka waktu yang lama, anak didik harus menanti untuk melanjutkan pelajaran. Yang ketiga, kesalahan dan kegagalan siswa yang tidak terdeteksi oleh guru dalam bereksperimen berakibat siswa keliru dalam mengambil kesimpulan. Yang keempat, sering mengalami kesulitan dalam melaksanakan eksperimen karena guru dan siswa kurang berpengalaman melakukan eksperimen. Yang kelima, kesalahan dan kegagalan siswa yang tidak terdeteksi oleh guru dalam bereksperimen berakibat siswa keliru dalam mengambil keputusan. Yang keenam, memerlukan keterampilan atau kemahiran dari pihak guru dalam menggunakan serta membuat alat-alat eksperimen. Yang ketujuh, bagi guru yang telah terbiasa dengan metode ceramah secara rutin misalnya, cenderung memandang metode eksperimen sebagai suatu pemborosan dan memberatkan. Dan yang terakhir ada strategi metode eksperimen. Agar penggunaan metode eksperimen itu efisien dan efektif, maka perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, dalam eksperimen, setiap siswa harus mengadakan percobaan. Maka, jumlah alat dan bahan atau materi percobaan harus cukup bagi tiap siswa. Yang kedua, agar eksperimen itu tidak gagal, dan siswa menemukan bukti yang meyakinkan atau mungkin hasil tidak membahayakan, maka kondisi alat atau mutu bahan percobaan yang digunakan harus baik dan bersih. Yang ketiga, dalam eksperimen, siswa perlu teliti dan konsentrasi dalam mengamati proses percobaan. Maka perlu adanya waktu yang cukup lama, sehingga mereka menemukan pembuktian kebenaran dari teori yang dipelajari itu. Yang keempat, siswa dalam eksperimen adalah sedang belajar dan berlatih, maka perlu petunjuk yang jelas, sebab mereka di samping memperoleh pengetahuan, pengalaman, serta keterampilan, juga kemantangan jiwa dan sikap perlu diperhitungkan oleh guru dalam memilih objek eksperimen itu. Yang kelima, tidak semua masalah bisa dieksperimenkan, seperti masalah mengenai kejiwaan, beberapa segi kehidupan sosial, dan keyakinan manusia. Kemungkinan lain, karena sangat terbatasnya suatu alat, sehingga masalah itu tidak bisa diadakan percobaan karena alatnya belum ada. Sekian pemaparan materi mengenai metode eksperimen dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.